Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk para pejuang garis tua. Apa kabar semuanya, Bun? Gimana suasana hati hari ini? Semoga ibun-ibun semua di sana tetap semangat dan ceria. Yang belum mendapatkan garis dua, terus berusaha dan tentunya dihadapi dengan keikhlasan. Dan yang sudah mendapatkan garis dua, alhamdulillah, puji syukur. Berarti sudah mendapatkan karunia dan semoga kehamilannya tetap diberikan kesehatan untuk ibu dan calon bayinya. Saya di sini mau bercerita tentang perjuangan kami selama 6,5 tahun untuk mengejar si garis dua ini, Bun. Jadi di usia pernikahan memasuki usia 2 tahun, 1,5 tahun, itu saya belum juga hamil. Lalu akhirnya kami memutuskan untuk konsultasi ke dokter SPOG. Di sana dokter menyarankan untuk saya melakukan di sana tindakannya itu kayak semacam alat ini, dimasukkan ke kemaluan saya, lalu ada monitor, nanti dokter di sana memantau sel telur, apakah ada sumbatan dan sebagainya. Kemudian didapatkan hasil bahwa sel telur saya banyak, hanya kecil-kecil. Jadi dokter meresepkan obat untuk memperbesar sel telurnya itu. Tapi saya lupa nama obatnya ya, Bun. Itu dikonsumsi untuk sampai ke siklus men selanjutnya. Nah, setelah itu berharap sih ketika saya mengkonsumsi obat itu siklus men yang selanjutnya itu nggak akan datang, tapi ternyata akhirnya saya mens juga, berarti kan tidak membuahkan hasil. Kemudian setelah mens berapa hari itu saya konsul lagi ke SPOG dan dokternya menanyakan apakah suami pernah melakukan tes analisis sperma. Ternyata kan karena memang belum pernah melakukan tes sperma. Kemudian dokter meminta untuk suami saya melakukan tes sperma. Karena dikhawatirkan mungkin sel spermanya itu adalah jumlahnya sedikit, atau geraknya lambat, atau mungkin daya tahan si spermanya itu lemah sehingga keburu mati, istilahnya gitu. Terus akhirnya kami memutuskan untuk tes sperma di laboratorium P. Itu harganya sekitar 300.000. Itu tahun 2016 ya, Bun. 2016 itu sekitar 300.000. Kemudian setelah hasil tes keluar, dikatakan hasilnya itu adalah azospermia. Yang masih asing, apa itu azospermia? Jadi itu adalah dimana, maaf ya, Bun, air maninya suami itu hanya berupa cairan semen, tapi di dalamnya tidak mengandung sel sperma. Artinya 0, tidak ditemukan sama sekali sel sperma. Terus kalau ada pertanyaan, terus apakah suami normal? Normal, suami normal, ejakulasi seperti biasa, itu normal. Tapi ketika mengeluarkan air mani itu tidak ada sel spermanya. Lalu dokter SPOG menganjurkan untuk konsultasi ke dokter yang khusus infertilitas pria. Itu
dokter bagian andrologi. Lalu kami mendapat referensi itu, kemudian kami membawa hasil tes sperma itu, melakukan konsultasi ke dokter androlog. Lalu di dokter androlog kemudian diperiksa lagi. Jadi suami diperiksa, selain dokter hanya melihat patokannya dari hasil lab sperma, juga secara fisiknya, untuk fisiknya juga diperiksa oleh dokter androlog. Lalu ditemukan seperti ada kumpulan urat-urat menggumpal, varikokel disebutnya varikokel. Mudahnya itu varises. Jadi kalau varises itu kan di bagian-bagian kaki biasanya ya Bun. Nah kalau varikokel itu urat-urat yang meringkal di sekitaran kelamin suami, di saluran, di dalam saluran untuk keluarnya si sperma. Jadi mungkin bisa jadi hasil tes yang nol sperma itu karena ada sumbatan varikokel. Tapi untuk memastikan itu juga memang harus dilakukan seperti sayatan atau operasi. Cuma saat itu dokter androlog tidak menyarankan untuk operasi si varikokel ke tempat yang rumah sakitnya sudah menyediakan fasilitas yang namanya sperma freeze karena untuk persiapan bayi tabung. Karena androlog memang langsung dokter androlog langsung menyarankan kami untuk langsung bayi tabung saja daripada buang-buang waktu, tenaga, dan uang untuk melakukan pengobatan. Kemudian dia merujuk ke rumah sakit yang ada fasilitas sperma freeze atau sperma yang dibekukan, karena mungkin jika saat itu kami belum memiliki cukup uang untuk melakukan bayi tabung, jadi ketika melakukan operasi pembukaan varikokel itu bisa diambil juga, diperiksa pabriknya, istilahnya pabriknya itu masih memproduksi sel sperma atau tidak. Jadi kalau misalnya ada sel spermanya, jadi bisa langsung diambil kemudian dibekukan untuk disimpan di dalam freezer. Jadi saat nanti uang kami sudah cukup untuk melakukan bayi tabung, itu bisa memakai sperma yang sudah dibekukan. Tapi memang jangka waktunya itu kurang lebih hanya sekitar 2 tahun dibekukan. 2-3 tahun itu sperma bisa dibekukan. Maaf kalau saya salah ya Bun. Informasinya sih yang saya tahu seperti itu gitu. Jadi memang nggak bisa sampai 5 tahun atau 6 tahun gitu. Kemudian akhirnya kami minta sebelum memutuskan bayi tabung, kami minta dokter androlog untuk dirujuk saja untuk melakukan tindakan pembukaan varikokel. Jadi dokter merujuk ke dokter urologi untuk melakukan tindakan operasi varikokel. Akhirnya kita melakukan konsultasi ke dokter urolog. Kemudian kita memutuskan ke dokter urologi di rumah sakit yang saat ini artis Zaskia Sungkar sedang melakukan bayi tabung. Di rumah sakit itu kita konsultasi dengan dokter urologi lulusan luar negeri. Kemudian di sana dokter urologi tidak menyarankan untuk langsung bayi tabung, karena memang bayi tabung pun bukan hanya soal kita punya uang berapa gitu untuk langsung melakukan bayi tabung, tapi juga harus memeriksa keseluruhan baik si suami atau si istri. Ketika dua-duanya siap, itu baru melakukan bayi tabung. Jadi saat itu dokter menyarankan untuk melakukan pembukaan varikokel, operasi namanya Pesa Mesa.
Itu kalau nggak salah lagi ya Bun, karena saya nggak terlalu fokus. Intinya operasi untuk mengoperasi bagian sumbatan itu dan mengetahui apakah si pabrik memang memproduksi sel sperma atau enggak. Karena kalau ternyata si pabrik tidak memproduksi sel sperma, jadi percuma, nggak bakal bisa bayi tabung karena sel spermanya nggak ada. Kecuali mungkin di luar negeri ya Bun, kita bisa namanya apa, donor sel sperma gitu ya. Cuma kan kalau di Indonesia dan di agama saya sendiri itu tidak diperbolehkan untuk donor seperti itu. Lalu akhirnya setelah dokter urologi memberikan beberapa rujukan, ada namanya tes lab, tes alergi obat, terus melakukan tes macam-macam lah Bun, ada tes darah, itu macam-macam lah. Kemudian kita langsung ke bagian informasi untuk mengetahui berapa biaya untuk operasi pesa mesa itu. Dan biayanya untuk tahun itu berarti tahun 2017 awal, Januari 2017 awal. Setelah kami ke ruang informasi, untuk biaya tindakan, berarti hanya tindakannya ya Bun, tidak termasuk dokter, obat, cek lab dan lain-lain. Ini hanya tindakannya aja, sekitar 40 juta. 40 juta itu setengahnya biaya bayi tabung. Wow, luar biasa. Buat kami luar biasa uang 40 juta melakukan tindakan seperti itu. Lalu, apakah kami melakukan operasi? Ya, nanti saya akan bercerita lagi ya Bun, sambil saya mengumpulkan itu tes apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan operasi. Di sini cukup sampai di sini dulu ya Bu, nanti saya sambung karena saya harus nguli. Biar ibunya juga nggak bosan ngedengerin saya ngoceh. Oke? Kalau begitu nantikan biar kayak orang-orang, nantikan di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk pejuang garis 2.